Halo guys, kembali lagi bareng gua di sini. Dan pada konten ini Min bakal melanjutkan kembali pembahasan alur cerita dari manga Megami no Cafe untuk chapter ke-50. Sebelum lanjut guys, jangan lupa untuk dukung admin dengan cara menekan tombol subscribe. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita gaskin ke pembahasan alur cerita dari manganya. Oke, berlanjut dari chapter sebelumnya ya. Seusai Hayato ini mengetahui maksud si Fua untuk menjatuhkan kedai Familia, si Hayato ini mengumpulkan semua anggota Familia untuk membahas tentang kejadian ini. Dan sebelum bahas tentang permasalahan itu ya, si Oka ini menanyakan kepada anggota Familia yang lain tentang alasan kenapa mereka bisa bekerja di kedai Familia. Dan pada saat itu ya, si Shiragiku ini mengatakan bahwa dirinya hanya ingin belajar memasak dari orang yang telah mengajarkan ayahnya memasak. Lalu si Akane mengatakan bahwa dirinya hanya ingin melihat pantai, dan secara kebetulan si Akane ini melihat lawan part-time di kedai Familia. Lalu si Riho beralasan bahwa dirinya hanya ingin tinggal di tempat di mana orang lain tidak mengenali dirinya. Dan yang terakhir ya, si Ami ini mengatakan bahwa alasan dia juga sama seperti anggota Familia yang lain. Nah guys, perasaan mendengar alasan tadi, si Oka ini memojokkan Hayato dengan mengatakan bahwa mereka semua berkumpul secara kebetulan, dan si Hayato hanya bisa mengiyakan apa yang dikatakan oleh si Oka. Oke, lanjut ke pokok permasalahan guys. Pada saat itu si Ryo ini mengatakan agar mereka mengesampingkan plagiarisme yang dilakukan oleh Fua dan fokus ke parameter dari restoran itu. Sebab menurut Ryo, parameter tersebut dari segi penampilan maupun fisik sama persis dengan anggota Familia. Dan yang ngebikin kesal menurut Ryo guys adalah karena opai dari parameter itu sangat besar. Dan pada saat itu juga guys, si Ami ini mengatakan bahwa dirinya pernah ditanyain tentang orang yang ingin mengambil foto dari kedai. Dan pada posisi itu ya, si Shiragiku ini berpikir tentang menu makanan apa yang mungkin akan mereka sajikan. Dan pada saat itu si Hayato ini mengusulkan agar mereka semua guys memata-matai restoran milik Fua. Karena menurut Hayato, mata harus dibalas dengan mata guys. Nah guys, sesampainya di restoran milik Fua, si Ryo ini berkomentar bahwa restoran ini ramai hanya karena masa opening saja. Dan juga di lain sisi, si Oka ini terkejut guys sebab restoran itu berlantai 2. Dan di lain sisi juga, si Ryo ini mengatakan bahwa menu yang ada di restoran itu sangatlah banyak. Dan pada saat semua anggota Familia ini keheranan guys, mereka itu diambil oleh salah satu maid yang menanyakan pesanan dari mereka. Dan dari perawakannya guys, maid tersebut sedang meniru Oka. Oke, balik lagi ke cerita guys. Sesudah menyapa Hayato dan menanyakan pesanannya, si maid tersebut menyebut Hayato babi karena si Hayato ini ya memesan pesanan sangatlah lama. Dan karena umpatan dari maid itu ya, semua anggota Familia itu terkena mental, terutama si Oka yang menyangka bahwa sifat maid itu sangatlah buruk. Dan sesudah maid tersebut menerima pesanan dari Hayato guys, dengan tersenyum maid tersebut langsung pergi. Dan pada momen itu guys, si Oka ini mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah mengatakan hal itu kepada pelanggan. Dan pada saat itu guys, si Hayato menambahkan akan memecat si Oka jika si Oka melakukan akan hal itu. Nah, kekesalan berlanjut guys. Setelah maid tiruan si Oka ini muncul, tiba-tiba datanglah maid yang meniru tingkah si Ami. Dan menurut Mimin guys, daripada disebut sebagai menghibur, maid yang meniru Ami ini cenderung menjadikan hinaan sebagai lelucon. Makanya pada saat si Ami ini melihat tingkah maid itu, dirinya itu kesal dan ingin pergi. Cuman pada saat ingin pergi guys, si Ami ini ditahan oleh Akane. Nah guys, sudah menahan si Ami, si Akane ini melihat ke belakang dan ternyata guys yang berada di meja seberang adalah maid yang menurut tingkah Akane. Cuman sifat si maid itu guys yang menurut Mimin itu lebih ke sifat onesan yang dewasa. Oke yes, maid tersebut menanyakan kepada pelanggan bahwa dirinya merupakan pembuat kopi di restoran itu. Dan dirinya juga mengatakan guys bahwa dia itu berasal dari Brasil. Dan dirinya juga mengatakan bahwa dirinya bisa menyeduh kopi sambil menari tarian samba. Nah guys, karena melihat kelakuan si maid itu, si Akane yang kesal ini malah berkeinginan untuk pergi. Cuman dirinya itu guys ditahan oleh Ami. Oke guys, kita sebentar saja berfokus ke Shiragiku. Si Shiragiku ini guys dari kejauhan manggil maid yang meniru tingkahnya. Dan pada saat itu guys, si Shiragiku ini bertanya kepada maid itu tentang siapa yang masak di restoran tersebut. Lalu dengan tingkah yang tolol guys, maid tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak tahu. Dan dirinya mengatakan bahwa dia adalah orang bodoh. Dan pada saat itu guys, si Riho ini mengatakan kepada Shiragiku bahwa dirinya bukanlah orang bodoh seperti itu. Dan yang Mimin tunggu-tunggu telah tiba guys. Datanglah seorang maid yang mirip dengan tingkah si Riho, yang dirinya datang sembari mengatakan bahwa kalau hanya makanan ringan mereka itu bisa membuatnya sendiri. Sedang untuk makanan yang lain mereka itu bisa memesan dari partner bisnis di restoran itu. Dan di akhir pembicaraan itu guys, si maid ini mengatakan apakah jawaban itu sudah cukup untuk mantan artis cilik yaitu Sugishima Riho Senpai kepada Riho. Dan sepertinya guys, khusus untuk maid ini dirinya itu seperti mengenal seluk beluk dari masa lalu si Riho.
Oke guys, waktu berlalu pada saat anggota Familia memutuskan untuk pulang. Mereka semua guys merasa kecewa dan kesal sebab menurut mereka restoran itu ditunjangi dengan apapun, sehingga restoran itu guys memiliki nilai lebih daripada kedai Familia. Dan pada posisi ini guys, dari kejauhan si Hayato ini juga merasakan akan kekecewaan itu, sampai dirinya berpikir sebab kenapa nenek Hayato itu tunduk banget kepada Fua adalah karena nenek Hayato ini guys tahu bahwa Fua ini pasti memiliki rencana lain untuk menjatuhkan kedai Familia. Dan pada saat kekecewaan di dalam diri Hayato itu semakin membesar guys, tiba-tiba anggota Familia yang lain ini membangkitkan semangat mereka. Mulai dari si Oka yang mengatakan bahwa dirinya akan membuat kostum yang lebih lucu lagi. Lalu si Ami guys yang akan berusaha untuk menghibur pelanggan. Lalu si Akane mengatakan bahwa cara maid dari restoran itu menuangkan kopi akan membuat kopi itu menangis. Dan si Ryo mengatakan akan memberi pelajaran kepada maid idol yang telah menirunya. Dan yang terakhir guys, si Shiragigo ini mengatakan bahwa dirinya akan membuat makanan yang enak. Dan pada momen itu guys, si Hayato ini terharu atas semangat dari anggota Familia, hingga pada akhirnya anggota Familia menyatakan perang melawan restoran milik Fua. Dan pada saat itu guys, si Hayato ini membalikan ambisi dan dirinya mengatakan akan melindungi kedai Familia dengan cara apapun. Dan oke guys, mungkin hanya itu saja untuk chapter ke-50. Dan jangan lupa untuk dukung Miming. Dan akhir kata, Amin di sini undur diri. See you next time, sampai jumpa lagi guys.